Kembali ke laptop. Selamat malam untuk Mayor Agus Harimurti Arwana. Nah, ini baru ditambah. Ditambah kagak ada juga loh, nambahin diri. Agus Harimurti Yudhoyono dan Mayor Jan Romi dan Kapten Gemi. Selamat datang di Bukan Empat Mata. Apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Terima kasih sudah mengundang kami di sini. Iya, matur nuwun. Baik, Mas Tuku, terima kasih. Baik, Mas. Untuk dari Kowat, dari sipil gimana? Selalu baik. Nah, iya, harus gitu, harus menyatu. Harus. Kembali ke laptop. Sementara untuk Mayor Agus dulu. Kalau boleh tahu nih, saat ini memimpin kesatuan apa dan seperti apa tugas dari Mas Agus ini? Saya saat ini menjadi Komandan Batalion Infanteri Mekanis 203. Subhanallah. Tugasnya biasa. Jadi batalion ini menjadi bagian dari Brigade Infanteri 1 Pengaman Ibu Kota, Kodam Jaya. Jadi tugas pokoknya adalah tentu mengamankan Ibu Kota Jakarta ini. Yang kita tahu, Jakarta merupakan pusat kekuatan dari Indonesia, salah satu pusat kekuatan dari negara kita. Semua kegiatan terjadi di Jakarta ini. Cukup banyak penduduknya dan tidak hanya pusat pemerintahan tetapi juga menjadi pusat bisnis dan pusat militer. Oleh karena itu, keamanan Jakarta menjadi sangat penting. Subhanallah. Mandan. Ada pelet merahnya. Itu artinya bisa memerintahkan anak buah. Cukur rambutnya, cukur rambutnya. Syukur mulut. Cukur mulut. Ini yang beliau yang mengamankan semua yang ada, tinggal nunggu perintah dari Panglima. Lu macem-macem mengganggu stabilitas keamanan di ibu kota. Loh enggak boleh, itu enggak boleh, persuasif dulu. Iya Persuasif, komprehensif dan represif. Lama di Aceh. Ngapain di sana? Ngibul orang di sana. Di Langsa, di Losmawe, Aceh besar. Kembali ke laptop. Kesatuan elit milik Kostrad. Boleh dijelaskan tugas dan kinerja Brigade Infanteri Lintas Udara saat itu nih, monggo. Ya betul Mas, saya dulu memang pernah berdinas di jajaran Brigade Infanteri Lintas Udara 17 Kostrad, yang merupakan sebuah satuan yang siap diterjunkan di mana saja, di seluruh wilayah tanah air. Wow. Jadi kalau ada gangguan keamanan ataupun ancaman terhadap negara ini, maka satuan tersebut siap untuk melaksanakan penerjunan dan siap melakukan aksi-aksi di lapangan dalam rangka mengatasi situasi di lapangan. Luar biasa. Sudah terlatih bagaimana terjun payung supaya tidak diketahui oleh musuh. Ingat waktu itu kamu payung pertama nggak berkembang, terus kamu pakai payung cadangan. Payung nggak cadangan berkembang, kamu ngambil payung musola waktu itu. Masuk akal. Ya masa pakai payung musola, Pe? Lagi di atas, Iya, lagi di terjun. atas. Kedua nggak buka. Kapan ke musolanya? Ngambil payung. Kembali ke laptop. Luar biasa sekali ya. Untuk Mayor Jan Remi ini bertugas di Kesatuan A, apakah saat ini dan ada berapakah pasukan elit yang berada di bawah naungan Angkatan Laut ini, monggo? Baik Mas, untuk saat ini saya bertugas di Batalion Intai Amfibi 2 Marinir yang berada di Jakarta. Kemudian untuk jabatan saya saat ini sebagai Wakil Komandan Batalion Intai Amfibi 2 Marinir. Kemudian untuk pasukan khusus atau pasukan elit yang berada di jajaran Angkatan Laut itu ada Detasemen Jalamangkara atau Denjaka, ada Satuan Komando Pasukan Katak, dan ada Batalion Intai Amfibi 2 Marinir itu sendiri. Untuk Satuan Komando Pasukan Katak itu, Mas, terdiri dari 2 satuan, yang satu berada di Surabaya dan yang satu berada di Jakarta.
yaitu yang di Surabaya itu Satuan Komando Pasukan Katak Armada Timur, kemudian yang di Jakarta Satuan Komando Pasukan Katak Armada Barat. Kemudian untuk Batalion Intai Amfibi 1 Marinir berada di Surabaya dan Batalion Intai Amfibi Marinir 2 berada di Jakarta. Dan untuk Detasemen Jalamangkara berada di Jakarta. Luar biasa. Top semua itu. Tiganya itu nggak sembarangan itu. Apalagi yang Jalamangkara itu atas perintah presiden itu nggak sembarangan itu. Itu pangkat tertingginya paling sekarang letkol paling Kolonel. Kolonel. Itu kalau pasukan kata aku inget Pak Edi itu yang mirip saya tuh beliau. Apa leteng 84 apa dulu seperti sering ngibul di Surabaya. Pak Edi mirip Mas Tukul. Bukan Mas Tukul. Tapi luar biasa. Ada yang bilang katanya menguasai lautan artinya menguasai dunia. Betul. Itu luar biasa sekali. Wah, apalagi Bambang Sus tuh waktu dikirim untuk itu, waktu kapal kita tuh dirampok oleh Somalia, orang-orang pada keluar-keluar, marinir udah nyampe di sana. Nggak banyak ngomong, tahu-tahu udah nyampe. Mas luar Tukul biasa. ikut juga ya? Sekarang beliaunya jadi Badan Pas Pampres. Wow. CS ya Mas? Leteng 87. Lengket. Apa sih? Kembali kan. Loh, Siskonya tuh di Crack 39 kemarin di Bandung sama saya Bandung. Asik. Lu kok bisa hafal banget sih? Apa loh saya itu baca. Yang baca atau reading skill dengan membaca tanpa disadari ilmu terserap. Betul. Dan bermanfaat. Membaca tuh manfaatnya banyak. Guru yang nggak kelihatan itu adalah buku The Teacher of the Silent Right. Asik. Bermanfaat membaca, dengan membaca itu kemarin baca koran manfaatnya dengan membaca itu wah alkohol itu berbahaya, langsung saya berhenti minum. Bagus. Saya baca koran lagi bahwa nikotin itu berbahaya, langsung saya berhenti ngerokok. Bagus. Saya baca koran lagi bahwa seks itu berbahaya, langsung saya berhenti baca koran. Balik ke lab. Untuk Mayor Jan Remi lagi nih. Cara perekrutan pasukan khusus itu bagaimana dan seperti apa sih Bang? Baik Mas, jadi untuk sistem perekrutan pasukan khusus di TNI Angkatan Laut sendiri, itu tiap tahun oleh Dinas Pendidikan Angkatan Laut akan diadakan seleksi untuk pendidikan Dikbrivet atau Dikbrivet, yaitu antara lain seperti Satuan Komando Pasukan Katak maupun Batalion Intai Amfibi itu sendiri. Jadi untuk sistem perekrutannya itu kan dimulai dari seleksi para prajurit-prajurit. Seperti untuk Satuan Komando Pasukan Katak itu bisa direkrut dari prajurit-prajurit terbaik yang memiliki korp laut, elektro, kemudian supply, bahkan khusus. Untuk yang di Marinir sendiri, untuk Batalion Intai Amfibi itu perekrutan bisa dari satuan korp infanteri, artileri, kavaleri, maupun resimen bantuan tempur. Wah. Demen ya. Memang TNI ini memang luar biasa sekali. Betul. Kalau saya tuh sampai rambut saya tak gini itu karena saya cintai TNI juga. Iya. Makanya TNI Tukul Nasional Indonesia. Tentara Nasional. Iya. Kembali ke sekarang untuk Kapten Jemini. Saat ini bertugas di Korps Pasukan Khas Angkatan Udara. Sejak tahun berapa dan bagaimana ceritanya bisa bergabung dengan Paskas AU-nya? Jadi begini Mas Tukul, saya bergabung di Korps Pasukan Khas TNI Angkatan Udara setelah saya lulus dari Akademi Angkatan Udara tahun 2005. Jadi tepatnya pada saat saya pendidikan Sarcap Kecabangan Paskas tahun 2006. Jadi 9 tahun kan saya sudah di Korps Pasukan Khas TNI Angkatan Udara. Dan bagaimana ceritanya saya di Korps Paskas atas pilihan saya sendiri untuk masuk ke dalam Korps Paskas sejak saya lulus dari Akademi Angkatan Udara. Begitu Mas. Kenapa memilih Paskas? Kalau ditanya kenapa memilih Paskas, kalau dari saya sendiri jujur, saya ingin menjadi pasukan khusus yang dimiliki oleh TNI Angkatan Udara.
Untuk Kapten Jimmy lagi nih. Maaf Kapten Jimmy, panggilnya Jimmy gitu aja ya. Jimmy. G kan biasa J kalau ejaan ini di Indonesia kan sekarang. Tadi kan di Inggris kan J. Jamie. Alright. Apakah ada syarat khususkah untuk menjadi seorang prajurit pasukan khusus nih, monggo? Jadi begini Mas Tugul. Jadi pasukan khusus yang dimiliki oleh TNI Angkatan Udara di bawah pembinaan Korps Pasukan Khas yang disebut Satuan Bravo 90. Dan untuk syaratnya menjadi personil Satuan Bravo 90 itu harus melewati pendidikan komando yang nantinya 50 terbaik dari pendidikan komando akan diseleksi lagi untuk masuk ke dalam Satuan Bravo 90. Dari 50 nanti akan dipilih cuma hanya berapa ya? Tergantung yang lulus berapa. Nggak sembarangan, harus punya kemampuan. Satu orang berbanding 30. Kamu 2 orang, sentil. Orang 30 nggak sembarangan, makanya harus memang benar kemampuannya ya, SDM-nya, sumber daya manusia dan sumber dalamnya manusia. Attitude, akhlak. Nggak sembarangan orang dapat Trisakti Wiratama, nggak sembarangan. Ini bapaknya beliau, Bapak SBY, Bapak Susilo Bambang Yudhoyono dapat Trisakti Wiratama. Gramatika, sopan santun, estetika, wawasan intelektual. Aduh, subhanallah, nggak sembarang. Kamu ini jangan sekali-sekali merongrong ya, awas kamu. Kenapa Mas? Beliau-beliaunya itu selalu siap 24 hour. Kalau ada sampai yang rongrong atau secuil sejengkal tanah NKRI kamu rongrong, lenyap balik balik, nggak bisa balik, nggak bisa lihat anak istrimu lagi. Pemirsa, malam ini saya juga kehadiran seorang wanita sangat cantik sekali. Badannya tuh Itu apanya? Yang terakhir itu apanya? Icikiwirnya. Yang kabarnya terpesona dengan sosok tentara nasional Indonesia dan cita-citanya pengen punya suami tentara nasional Indonesia. Siapakah dia? Langsung aja kita sambut Aura Kasih. Kenapa begitu? Biar apa Mas? biar balance lah. Oh, biar balance. Maaf kakak sih. Dorong-dorong aja mobil mogok, dorong. Enggak, maksudnya Kita biar berubah, dorong-dorong. Giliran Aura pelan-pelan jualan kita. Jangan gitu dong Mas. ambilnya masternya tuh dapat. Oh iya. Dapat kesempatannya lu. Ini kadang-kadang seuzon dulu. Sudah negatif thinking, semua tuh enak tuh positif. Kalau kamu manggil positif tuh akan datang positif. Iya. Kalau negatif datang tuh aneh. Iya. Selamat malam untuk Aura Kasih. How are you dear? I'm fine, dear. Yes. I'm Gak fine, usah dear. nunduk-nunduk dong Mas. Mohon maaf nih. Menghadirkan beliau ini nggak sembarangan loh ya. Oh, betul. Ini momennya ditunggu dua Oke. abad saya nunggu. Kita jangan momen apa bukan Pak?